BP 20160028. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Adapun materi yang kami bahas yaitu tentang tata nama IUPAC. Dan pokok-pokok pentingnya yaitu pertama, sejarah nomenklatur, kedua, nama trivial, ketiga, aturan IUPAC, dan keempat, nama golongan alkana. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Harap semua tolong memperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina dari nomor BP 20160034. Di sini saya selaku sebagai pembaca materi. Saya Novela Patricia Kronanta Semalosya dengan nomor BP 20160027. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Kusumawardani dengan nomor BP 20160031. Saya sebagai pembaca materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indah Trismarni, nomor BP 20160032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Karel Suarez Telelew, BP 20160030. Saya sebagai pembaca materi dan kesimpulan. Adapun pokok-pokok penting dalam materinya yaitu sejarah nomenklatur, nama trivial, aturan IUPAC, dan nama golongan alkana. Untuk mempersingkat waktu, silakan teman-teman memperhatikan dan membacanya di PPT kami. Menjelaskan tentang aturan IUPAC. Yang pertama adalah alkana. Aturan IUPAC untuk penamaan alkana sebagai berikut. 1. Rantaian C yang terpanjang ditetapkan sebagai rantai utama. Bila terdapat 2 atau lebih rantai terpanjang yang sama panjangnya, maka dipilih rantai dengan cabang terbanyak sebagai rantai utama. Yang kedua, cabang dari rantai utama dengan substituen hidrokarbon atau gus alkil diberi nama dengan mengganti akhiran ana pada alkana menjadi il. Yang ketiga, atom C pada rantai utama diberi nomor secara berurutan dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi cabangnya mendapat nomor terkecil. Yang keempat, untuk substituen cabang yang sejenis dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Substituen ditulis berdasarkan urutan alfabetik. Awalan substituen seperti di, tri, n atau normal, sek atau sekunder, ters atau tersier diabaikan dalam pengurutan alfabetik kecuali awalan iso tidak direkam. Yang kedua adalah alkena. Aturan IUPAC dalam penamaan alkena sebagai berikut. 1. Rantai utama yang dipilih adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Nama rantai yang di rantai utama diturunkan dari nama alkana dengan menggantikan akhiran ana menjadi ena. Yang kedua, urutan penomoran pada rantai utama dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi atom C berikatan rangkainya nomor terkecil. Nomor posisi ikatan rangkap didasarkan pada nomor atom C berikatan rangkap yang nomornya lebih kecil. Rantai yang utama diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran ana menjadi ena. Kedua, urutan penomoran pada rantai utama dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi atom C berikatan rangkapnya nomor terkecil. Nomor posisi ikatan rangkap didasarkan pada nomor atom C berikatan rangkap yang nomornya lebih kecil. Yang ketiga adalah alkuna. Aturan IUPAC dalam penamaan alkuna hampir seluruhnya sama dengan alkena. Dalam penamaan alkuna, nama rantai utama yang diturunkan dari alkena dengan jumlah C sama yang memiliki akhiran ena diubah menjadi una. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Selanjutnya adalah nama trivial. Nama trivial adalah nama yang dikenal dari suatu zat sebelum dilakukan standarisasi oleh IUPAC atau nama yang diberikan untuk memudahkan penyebutan. Nama ini biasanya yang dikenal dalam industri dan perdagangan. Nama yang diberikan oleh IUPAC ini disebut nama sistematik dan mengacu pada gugus fungsional yang diakui. Selanjutnya, tata nama trivial. Tata nama trivial hanya berlaku untuk alkohol-alkohol suku rendah atau alkohol-alkohol dengan rumus molekul sederhana. Tetapi nama trivial untuk alkohol yaitu dengan menyebut nama gugus alkil yang mengikat gugus OH, kemudian diikuti dengan kata alkohol.
seperti pada gambar. Selanjutnya adalah isomer dan sifat alkohol. Senyawa-senyawa alkohol dengan jumlah atom karbon yang sama dapat mengalami isomer. Pada alkohol ini terjadi isomer posisi, yaitu alkohol dengan jumlah atom karbon sama tetapi letak gugus OH dalam struktur berbeda. Misalnya, alkohol dengan rumus molekul C3H8O dapat ditulis dengan dua rumus struktur seperti gambar berikut. Sifat-sifat alkohol. Yang pertama adalah bersifat lebih polar karena ada gugus OH, artinya alkohol bisa bercampur dengan air. Yang kedua, titik didih alkohol lebih tinggi daripada turunan alkana lain seperti eter. Hal itu karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Alkohol dapat bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K, membentuk senyawa alkoksida logam. Reaksi tersebut disertai pelepasan gas hidrogen. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi alkohol. Yang pertama sebagai bahan dasar sintesis senyawa organik, yang kedua sebagai pelarut, yang ketiga sebagai bahan dasar pembuatan deterjen sintetik misalnya lauryl alkohol, yang keempat sebagai bahan dasar pembersih kaca, yang kelima untuk hewan-hewan koleksi yang berukuran kecil alkohol dapat dijadikan sebagai pengawet, yang keenam campuran metanol dan etanol sering dicampurkan dengan bensin sebagai bahan bakar. Selanjutnya adalah reaksi-reaksi pada alkohol. Gugus OH merupakan gugus fungsi dari alkohol, oleh sebab itu sebagian besar reaksi terjadi pada gugus tersebut. Berikut merupakan beberapa reaksi yang terjadi pada alkohol, yaitu reaksi oksidasi, penggantian gugus OH, penggantian atom H pada gugus OH oleh gugus asam, logam aktif, dan gugus alkil. Oksidasi. Alkohol dengan oksidator kuat seperti Na2Cr2O7 ditambah H2SO4 dapat mengalami reaksi oksidasi. Hasil yang diperoleh dari reaksi oksidasi berbeda-beda tergantung pada jenis alkoholnya. Alkohol primer jika teroksidasi menghasilkan aldehida. Apabila jumlah oksidator masih berlebih akan terjadi oksidasi berlanjut, membentuk asam karboksilat. Alkohol sekunder menghasilkan keton sedangkan alkohol tersier menghasilkan campuran asam, karboksilat, dan keton. Selanjutnya adalah penggantian gugus OH. Gugus OH pada alkohol dapat digantikan oleh atom-atom halogen apabila direaksikan dengan fosfor halida dan asam halida. Fosfor halida dapat berupa PX3 dan PX5, sedangkan asam halogen berupa HX. Bisa kita lihat dari gambar. Laju reaksi alkohol dengan asam halogen adalah alkohol tersier, alkohol sekunder, alkohol primer. Selanjutnya adalah penggantian atom H pada gugus OH oleh gugus asam, logam aktif, dan gugus alkil. Reaksi di atas merupakan reaksi antara alkohol primer dan asam karboksilat. Bila dipanaskan dengan penambahan sedikit asam sulfat pekat, maka akan terbentuk sebuah ester dan H2O. H2O yang diperoleh dari reaksi di atas dibentuk dari H dari alkohol dan OH dari asam asetat. Apabila digunakan alkohol tersier H, diperoleh dari asam asetat dan OH dari alkohol. Atom H pada gugus OH dapat digantikan oleh logam aktif seperti Na. Reaksi antara alkohol dan NH menghasilkan garam natrium alkoksida dan pembasahan gas hidrogen. Garam yang diperoleh dari reaksi ini apabila dihidrolisis akan diperoleh kembali alkohol asalnya. Laju pergantian atom H oleh logam aktif yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, alkohol tersier. Setelah pergantian atom H oleh logam aktif, apabila direaksikan lagi dengan alkil halida akan terjadi pergantian logam aktif oleh gugus alkil. Logam aktif yang didesak keluar akan bereaksi dengan halogen dari alkil halida membentuk garam. Senyawa kimia hidrokarbon jenuh asiklis. Alkana termasuk senyawa alifatik. Dengan kata lain, alkana adalah sebuah rantai karbon panjang dengan ikatan-ikatan tunggal. Rumus umum untuk alkana adalah CnH2n+2. Alkana yang paling sederhana adalah metana dengan rumus CH4. Tidak ada batasan berapa karbon yang dapat terikat bersama. Setiap atom karbon mempunyai 4 ikatan, baik ikatan CH atau ikatan CC. Dan setiap atom hidrogen mesti berkaitan dengan atom karbon ikatan HC. Sebuah kumpulan dari atom karbon yang terikat terangkai disebut juga dengan rumus kerangka. Secara umum, jumlah atom karbon digunakan untuk mengukur berapa besar ukuran alkana tersebut. Contohnya C2 alkana. Alkana rantai lurus.
Jumlah karbon dan nama: 1 metana, 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana. Alkana rantai bercabang. Jika alkana memiliki rantai bercabang, maka penamaannya mengikuti aturan berikut. 1. Rantai terpanjang merupakan rantai utama. 2. Rantai utama diberi nomor mulai dari ujung rantai yang memiliki substituen. 3. Urutan penulisan nama, nomor cabang, nama alkana rantai utama. 4. Jika terdapat gugus metil pada atom C nomor 2, nama alkana diberi awalan iso. 5. Jika alkana memiliki cabang yang sama lebih dari satu nama cabang, digabung menjadi satu dan diberi awalan di jika jumlah cabang ada 2, tri jika jumlah cabang ada 3, dan tetra jika jumlah cabang ada 4. Terakhir, jika alkana memiliki cabang berbeda, penulisan nama diurutkan berdasarkan urutan abjad. Sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang sejarah nomenklatur. Nomenklatur alkimia kaya akan deskripsi, tetapi tidak secara efektif memenuhi tujuan. Adapun perbedaan pendapat tentang apakah ini disengaja oleh praktisi awal alkimia atau apakah itu konsekuensi dari kerangka teoritis tertentu di mana mereka bekerja. Meskipun kedua penjelasan tersebut mungkin valid sampai batas tertentu, sungguh luar biasa bahwa sistem nomenklatur kimia modern yang pertama kali muncul bersamaan dengan perbedaan oleh Lavoisier antara unsur dan senyawa akan akhir abad ke-18. Alkimia Perancis Louis Bernard Guiton menerbitkan rekomendasinya pada tahun 1782 dengan harapan bahwa modern denominasi yang konstan akan membantu kecerdasan dan membebaskan ingatan. Sistem ini disempurnakan bekerja sama dengan Bellhort dan dipromosikan oleh yang terakhir dalam buku teks yang akan bertahan lama setelah kematiannya di tahun 1794. Proyek ini juga didukung oleh John Jacob yang mengadaptasi ide-ide untuk dunia berbahasa Jerman. Rekomendasi Guiton hanya bercakup apa yang dikenal senyawa anorganik dengan ekspansi besar-besaran. Kimia organik pada pertengahan abad ke-19 dan pemahaman yang lebih besar tentang struktur senyawa organik. Kebutuhan akan sistem nomenklatur yang tidak terlalu ad hoc disarankan seperti alat teoritis. Tersedia untuk kemungkinan hal ini sebuah konvensi internasional diadakan di Jenewa pada tahun 1892 pada Perkumpulan Kimia Nasional. Sebuah komisi dibentuk pada tahun 1913 oleh Dewan Asosiasi Nasional Masyarakat Kimia, tetapi tugas terganggu oleh Perang Dunia I. Setelah perang, tugas dialihkan ke Persatuan Kimia Murni dan diterapkan internasional yang baru dibentuk. Yang pertama kali menunjuk komisi untuk nomenklatur organik, anorganik, dan biokimia pada tahun 1921 dan terus berlanjut hingga hari ini. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kami atau yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami adalah untuk menjelaskan arti dan makna dari materi-materi yang telah dibahas, dan di situ juga kita dapat mengerti atau mengambil pokok-pokok pentingnya yang sudah dibacakan dari materi-materi tersebut. Terima kasih.